warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minasta'in wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dias Eutriana dengan NIM 4022000132 dari kelas PSF. Di sini saya berdiri ingin memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 5 ini, yaitu mereview artikel yang berjudul Membangun Sistem Informasi Keuangan Syariah Berdasarkan Kebijakan Manajemen. Dalam artikel ini membahas mengenai penegakan aturan atau peraturan yang dilihat dari sudut pandang teknologi informasi dan bagaimana cara penegakan aturan tersebut di dalam lembaga keuangan. Dalam artikel ini menurut syariah Islam ada aturan atau peraturan yang tertentu yang membahas mengenai lembaga keuangan. Peraturan di sini digunakan untuk mengontrol aktivitas antara peminjam dengan pemilik pinjaman tersebut. Jadi dalam hal tersebut itu harus ada peraturannya. Dapat kita ketahui, perbankan syariah ini berkembang sangat melejit. Tidak hanya berkembang di negara-negara muslim saja, namun juga perbankan syariah itu berkembang pesat itu juga di negara-negara lainnya, seperti negara non-muslim seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara timur lainnya. Dalam penggunaan atau pelanggan dari perbankan syariah ini tidak hanya kalangan muslim saja, namun dari kalangan non-muslim juga bisa menggunakan dari produk perbankan syariah ini. Sebenarnya dari perbankan syariah ini tidak akan merubah keyakinan dari setiap orang atau keyakinan agama seseorang. Hanya saja yang berbeda di sini itu mengenai akad yang digunakan dalam perbankan tersebut. Jadi tidak masalah dari kalangan non-muslim itu menabung di bank syariah. Dalam perkembangan perbankan syariah yang semakin melejit ini, pasti perbankan syariah menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Yang bisa dikatakan ada tantangan yang pertama itu berkaitan dengan aturan atau peraturan, bagaimana cara aturan tersebut ditegakkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan format yang tepat. Yang kedua itu mengenai perbedaan pendapat antar sesama agama. Dengan adanya tantangan tersebut, dalam perbankan syariah itu menerapkan adanya sistem XACML. Itu yang dimaksud sistem tersebut itu standar kebijakan aspek implementasi dan manajemen. Jadi tujuan dilakukan sistem XACML ini yaitu untuk membantu memperbaiki atau menghilangkan dari tantangan-tantangan yang ada tersebut. Jadi adanya sistem tersebut diharapkan menjadi solusi terbaik dalam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Di dalam artikel ini tidak hanya membahas mengenai teknik implementasi keuangan saja, tetapi teknik implementasi persepsi keuangan saja. Namun di dalam artikel ini juga membahas mengenai teknik implementasi
teknologi informasi juga. Yang dimaksud dari perbankan Islam atau perbankan syariah di sini atau keuangan Islam yaitu perbankan yang kegiatan usahanya itu dalam kegiatan usahanya itu harus memenuhi aspek atau prinsip kesyariahan atau Islam. Jadi kalau dalam pelaksanaan kegiatan perbankan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka bukan disebut dengan perbankan syariah atau perbankan Islam. Sebagai contohnya, dalam perbankan syariah ini melarang adanya riba. Yang dimaksud riba di sini yaitu adanya penambahan atau bunga yang ada. Dalam perbankan syariah ini larangannya tidak hanya terdapat riba saja, tetapi juga melarang adanya inflasi uang. Yang dimaksud inflasi uang di sini yaitu penambahan terhadap peminjaman apabila nanti dalam pembayaran itu adanya keterlambatan, maka ada penambahan bunga. Dalam perbankan syariah terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu larangan adanya bunga dan riba. Yang kedua itu standar etika. Yang ketiga itu nilai moral dan nilai sosial. Yang keempat itu tanggung jawab terhadap resiko dari usaha. Dalam perbankan syariah juga terdapat beberapa akad. Yang pertama itu akad mudharabah atau bagi hasil, di mana yang dimaksud dari akad mudharabah ini yaitu adanya bentuk kerjasama atau antara kedua belah pihak, antara pemilik modal maupun pengelola modal. Dan apabila adanya keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada yang telah dibuat sebelumnya. Dan apabila adanya kerugian, tetapi kerugian tersebut tidak disebabkan akibat keteledoran dari pengelola harta tersebut, itu kerugian itu ditanggung oleh pemilik harta tersebut. Akad yang kedua yaitu akad musyarakah atau yang dimaksud usaha patungan. Yang dimaksud akad musyarakah di sini yaitu adanya kedua usaha kemitraan itu yang satu pihak itu adanya kemitraan usaha yang di dalamnya ada dua belah pihak, di mana menggabungkan modal, tenaga, usaha untuk usaha tersebut itu secara bersama, sehingga nanti apabila ada keuntungan maka dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatannya ada. Dan apabila ada kerugian itu juga dibagi sesuai dengan yang telah ditentukan atau sesuai dengan prospek kerjanya. Untuk akad yang ketiga itu akad murabahah. Akad murabahah di sini yaitu adanya jual beli, itu adanya bentuk jual beli, harga jual tersebut dihasilkan dari harga beli itu ditambah dengan ujroh atau adanya ujroh. Akad yang selanjutnya yaitu akad wadiah atau titipan. Titipan yang paling aman itu titipan ada wadiah, titipan ini. Akad wadiah itu ada dua, akad wadiah yad amanah dan akad wadiah yad dumanah. Yang dimaksud dari akad yad amanah di sini yaitu dalam dananya yang disimpan di bank tersebut tidak boleh digunakan
untuk keperluan lainnya. Sebab dana tersebut bisa digunakan atau diambil sewaktu-waktu oleh pemilik dana tersebut. Jadi dana tersebut harus disimpan sesuai dengan dana yang dimasukkan atau disimpan dari nasabah tersebut. Untuk akad wadiah yad demanah itu dananya bisa digunakan bisa digunakan untuk bank, untuk kegiatan lainnya atau pembiayaan lainnya, karena dengan akad wadiah yad demanah itu waktunya terbatas dalam mengambilnya, jadi bisa digunakan. Akad yang selanjutnya yaitu akad ijarah. Akad ijarah di sini yang dimaksud yaitu akad sewa menyewa yang pada akhir akad tersebut itu adanya kepemilikan objek akad tersebut. Dan ada juga akad yang gratis. Yang dimaksud di sini yaitu dari bank itu menyediakan peminjaman itu gratis, tidak dipungut adanya keuntungan, hanya saja ada biaya pemrosesan biaya tersebut, bukan adanya modal tambahan. Baik, berikut sedikit kata atau review artikel yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.